Benar bahwa sebetulnya yang digarap oleh platform digital MUI Provinsi Banten sebenarnya masalah yang sangat menarik dan pasti followernya sangat melonjak ini. Kalau misalkan dua hal yang paling banyak dicari itu di platform digital organisasi keagamaan seperti MUI adalah satu persoalan bab rezeki itu paling banyak kalau di digital itu. Paling banyak peminatnya bab rezeki ya. Itu paling banyak dicari di platform digital. Coba kalau misalkan dicari di YouTube atau apa, pasti banyak orang mencari bab rezeki itu. Banyak itu. Kemudian yang kedua apa? Persoalan ini parenting, mendidik anak. Kemudian persoalan rumah tangga ya. Suami dan istri dan sebagainya ini paling banyak yang dicari. Jadi ada bonus 1 menit. Buat pasar 1 menit lagi. Baik, kita lanjut ke Ustaz Matsuni ya. Sama apa waktunya? 15 menit juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Safrul atas kesempatannya, Pak As, para peserta, para Kiai pengurus MUI Provinsi Banten. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berkesempatan untuk sharing berkaitan dengan pengelolaan website dan media sosial MUI Provinsi Banten. Kegiatan hari ini semangatnya adalah kita secara bersama-sama menghidupkan semua platform digital di MUI Provinsi Banten. Nah, dalam kaitan ini dari misalnya Pak As ini baik sejarah maupun beberapa platform media sosial yang dimiliki oleh Provinsi Banten, sebetulnya potensinya sangat luar biasa lah ya. Platform digital di MUI Provinsi Banten tadi, tapi belum dioptimalkan secara baik sehingga belum sesuai yang diharapkan lah ya. Beberapa platform digital sudah ada, misalnya website, kemudian Instagram, tapi belum dioptimalkan. Padahal potensinya sudah sangat luar biasa ya. MUI dengan jumlah pengurusnya mencapai 250 ya, kalau nggak salah, oke, Sabrul ya, 250 ya. 250. Dari 250 itu per orang itu punya jemaahnya banyak itu. Dan masing-masing pengurus itu punya jemaahnya luar biasa gitu ya. Pak As jemaah di Radar Bantennya banyak juga. Di masyarakat banyak. Pak Hatib dan sebagainya pasti memiliki banyak. Sebenarnya potensi itu sangat besar ya. Hanya tadi yang menjadi kelemahan selama ini dan kami juga belum menerapkan solusi yang tepat. Makanya saya sepakat dengan Pak Kiai Safrul bahwa memang tidak terlalu banyak bicara, tapi memang kerjanya segera gitu. Ini semangat kita bersama-sama untuk menghidupkan platform digital tadi ya di MUI Provinsi Banten. Pertama, memang ada beberapa yang memang harus kita fokus di platform digital MUI ini. Kalau sekarang memang fokusnya misalkan yang belum ada adalah podcast, maka segera digelar podcast. Nah, podcast ini menjadi salah satu sumber tadi untuk disebar dalam berbagai platform tadi. Cuplikan-cuplikannya itu nanti dimasukin di YouTube, kemudian di TikTok maupun Instagram. Ini kan menjadi sesuatu yang bisa meramaikan lah ya konten-konten platform digital di MUI Provinsi Banten. Benar bahwa sebetulnya yang digarap oleh platform digital MUI Provinsi Banten sebenarnya masalah yang sangat menarik dan pasti followernya sangat melonjak ini. Kalau misalkan dua hal yang paling banyak dicari itu di platform digital organisasi keagamaan seperti MUI adalah satu persoalan bab rezeki itu paling banyak kalau di digital itu. Paling banyak peminatnya bab rezeki ya. Itu paling banyak dicari di platform digital. Coba kalau misalkan dicari di YouTube atau apa, pasti banyak orang mencari bab rezeki itu. Banyak itu. Kemudian yang kedua apa? Persoalan ini parenting, mendidik anak. Kemudian persoalan rumah tangga ya. Suami dan istri dan sebagainya ini paling banyak yang dicari. Dan sebelum ini garapannya adalah garapannya MUI, termasuk MUI Provinsi Banten. Nah, tinggal tadi bagaimana kemudian mengoptimalkan SDM yang dimiliki oleh MUI Provinsi Banten bisa potensi ini bisa menghasilkan atau bisa mengoptimalkan platform-platform digital MUI. Kalau bicara tadi Pak Sukum menyebutkan bahwa memang kalau kita melihat perkembangan platform digital umum ya, para YouTuber dan sebagainya, para
yang sudah menghasilkan penghasilan atau monetisasi dari konten-konten ini. Tentu saja kalau MUI saya pikir karena ini adalah organisasi non profit, tentu saja belum ke sana gitu ya. Karena konsekuensinya kalau misalnya website MUI ini misalkan kita monetisasi, tentu efeknya negatifnya banyak. Misalkan iklan yang masuk ini kan kita tidak bisa bendung gitu ya. Tiba-tiba misalnya website MUI karena websitenya dimonetisasi, tiba-tiba ada iklan judi, ada iklan misalnya Obat keras. obat pengobatan itu ya. Ini kan nggak bisa begitu. Makanya sekelas misalkan yang website online-nya bagus itu di NU Online aja belum menerima monetisasi karena tadi menjaga tadi marwah nama websitenya MUI kok misalkan seperti website umum tidak bisa. Makanya sebetulnya kalau website dikelola oleh organisasi ini yang non profit sebaiknya tidak ke monetisasi, tapi pada optimalisasi kemudian kerjasama secara legal ya. Misalkan bekerja sama misalkan dengan mitra-mitra ataupun MUI ya, misalkan perusahaan, BUMN, pemerintah daerah itu bisa ya untuk bisa menghidupkan tadi website MUI bisa berjalan secara optimal ya. Tentu saja dibutuhkan beberapa langkah ya. Di antaranya yang paling utama adalah tadi perlunya MUI Provinsi Banten itu membentuk unit tersendiri semestinya memang. Ini harus dimulai bahasnya. Unit tersendiri tentu saja yang dikelola oleh teman-teman pengurus maupun anak-anak muda lah ya. Misalnya di sini ada anak-anak muda, ini juga bisa menjadi salah satu SDM yang bisa digunakan lah ya. Saya teringat apa yang dilakukan oleh Basnas sebagai salah satu organisasi juga ya, pengelolaan zakat itu sudah bagus dalam hal pengelolaan platform digitalnya. Coba buka baik di Basnas Pusat maupun Basnas Provinsi itu sudah bagus lah ya. Pengelolaan websitenya atau kemudian platform digital karena apa? Memang sudah membentuk unit tersendiri mereka. Bahkan rekrutmennya sudah profesional. Mereka rekrutmen tuh misalnya tenaga editor video sudah ini ya. Jadi memang berdasarkan rekrutmen yang semi profesional ya. Kemudian rekrutmen konten kreator mereka juga melakukan itu. Jadi rekrutmen SDM juga penting tadi untuk mengoptimalkan website maupun platform digital MUI Provinsi Banten. Bapak Ibu semua, tentu saja saya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan saja ya, secara teknis tadi Pak Aswi sudah menyampaikan. Pertama memang di era digital sekarang ini peluang ya, ini sangat terbuka ya, dan kita hidup di era digital yang otomatis juga tidak bisa kita mengisolasi diri dari banyaknya platform digital ya. Hampir sebagian besar sekarang itu masyarakat Indonesia itu sudah ada ketergantungan terhadap media sosial. Paling tidak membuka WhatsApp itu tiap hari itu pasti itu menerima share baik video, baik link berita maupun link-link di media sosial pasti menerima. Oleh karena itu alangkah baiknya jika MUI Provinsi Banten memiliki sendiri tadi produk-produk atau platform-platform digital yang sudah dirintis ya oleh Pak As di era kepengurusan lama ya, sejak 2020 itu tinggal sekarang dioptimalkan. Ada beberapa yang platform digital yang belum kita optimalkan, maka mari kita optimalkan. Bapak Ibu semua, ini salah satu yang saya susun ya, kemudian ini menjadi pengetahuan umum. Memang ada beberapa hal yang secara teknis ya, nanti tentu saja agak rumit ya, tapi memang ini untuk pengetahuan umum saja bahwa strategi mengelola website pertama adalah nanti ini secara teknis, nanti kan ada admin pengelola web itu ya, ataupun kita sebutnya sebagai pemegang CMS lah ya, yang mengupload berita-berita yang masuk ke website. Namanya ini untuk pengetahuan saja ya. Jadi ketika berita itu mau diupload di website itu ada yang disebutnya itu CMS lah ya. Ini nih. CMS itu Content Management System ya. Jadi kalau dibuka contohnya di MUI mungkin siapa yang bisa buka ini? Yang di website apa yang ini? Yang upload ya? Bisa bukain Pak. Ya, supaya pengetahuan aja bahwa ini harus kerja di website begini gitu ya. Ininya. Ya. Jadi ketika ada kegiatan hari ini,
ini dibikinlah oleh berita ya, oleh kita ataupun artikel dan sebagainya. Nanti teks itu akan dimasukkan pada yang namanya CMS itu, Content Management System itu, dimasukkanlah ke situ dengan teknik-teknik tertentu yang itu nanti berekorasi pada tadi tingkat pengunjung, tingkat pembacanya tinggi gitu. Yang ada trik-triknya gitu ya. Ini nanti di situ secara teknis seperti itu. Ini hanya pengetahuan umum saja. Dari CMS ini, nah ini ketika sudah muncul begini, berarti ini sudah dipublish ya, sudah diupload atau dipublish ini. Tapi sebelumnya itu akan dimasukkan dalam yang dinamakan CMS. Dimasukinlah judul, kemudian kata kunci, tag dan sebagainya gitu. Nanti secara teknis ini hanya paling tidak kita bisa mengetahui begini kerja di website itu. Nah, ini masuk ke CMS ini, website MUI Provinsi Banten ini menggunakan CMS-nya itu WordPress ya. CMS yang lebih bagus yaitu AWS, Amazon itu bagus lah ya. Tapi sebagian besar memang kalau untuk website-website organisasi pemula memang WordPress itu sudah cukup ya, karena tingkat pembacanya tidak begitu banyak lah ya. Beda dengan website yang profesional seperti kami ya, media mainstream itu tidak bisa lagi pakai WordPress karena bisa hang ya, karena pembacanya di atas 100 atau 300 pembacanya udah dia akan hang lah, nggak bisa diakses gitu ya. Makanya butuh yang lebih profesional lagi ya. Kalau yang lebih bagus tentu saja berbayar gitu. Kalau yang premium ya WordPress ini seperti ini. Ini salah satu kerjanya ya Ibu semua. Dari sini nanti ada beberapa kata-kata kunci yang secara teknis itu nanti dipelajari lah ya, nanti dari teman-teman nanti yang bisa menjadi pemegang CMS yang mengupload atau mempublish berita ini nanti akan bisa dilatih secara teknis oleh kami lah ya, kalau misalkan sudah ada timnya gitu. Jadi nanti bisa lebih optimal dalam mempublish berita-berita MUI Provinsi Banten. Tidak bisa lagi di website MUI Provinsi Banten itu mempublish berita itu seperti di Facebook ya, ataupun di platform sosial yang lainnya dikirim sebesar tidak bisa. Kalau masuk website ini memang ada beberapa kaidah yang memang yang harus dipatuhi supaya tadi optimal ya, CEO-nya atau engine optimize itunya bisa lebih baik lagi, bisa menarik pembaca, kemudian juga secara mesin di Google-nya juga bisa tinggi gitu pembacanya. Ini salah satu contohnya aja sebelum nanti sesi dialog ya. Nah, ini salah satu bentuk CMS di MUI Provinsi Banten ini ya. Jadi kalau Facebook kan ketika kita masukin berita, tulisan kita langsung tayang lah ya. Kalau di website tidak begitu, maka membutuhkan waktu paling tidak minimal 5 menit atau 10 menit ya tadi. Jadi kan ada juga kadang orang berpandangan, lama amat nggak muncul-muncul di website ya, karena memang di website beda dengan di media sosial seperti Facebook. Dia dipublish bisa langsung beberapa menit atau beberapa detik sudah tayang ya. Kalau di website ya harus masukin di teksnya dulu, judulnya, kemudian deskripsinya, kemudian tagnya, ada beberapa yang lain harus diisi. Jadi membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit gitu agar berita itu dipublish. Belum lagi tadi misalkan ada kosakata yang tidak tepat, tidak memenuhi EYD, atau kemudian tulisan-tulisan yang typo dan sebagainya. Apalagi memang MUI sebagai lembaga kumpulan ormas Islam tentu saja tidak boleh ada kesalahan, apalagi menyangkut masalah agama gitu. Kalau sampai ada kesalahan, yang kena bukan pribadi tapi kelembagaannya. Kok MUI sembrono banget gitu, publish berita yang salah ataupun mengarah ke sesat. Tuh, itu nanti yang dimarahin ketua umum MUI-nya gitu. Walaupun yang melakukan kesalahan adalah tim admin atau pemegang CMS di website. Itu tambahan dari saya. Nanti secara panjang lebar itu ada materi yang sudah saya siapkan. Nanti dilanjut dengan sesi dialog kalau masih ada waktu. Begitu kisah Flo ya dari saya tambahnya. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.